Nama saya Gibran Huzaifah, CEO dan co-founder dari eFishery. eFishery ini platform untuk pembudidaya ikan dan penambak udang. Kita menyediakan alat buat ngasih makan ikan secara otomatis terhubung ke HP. Datanya kita pakai untuk menyediakan pembiayaan dan pakan, dan kita menjual hasil panennya ke pembeli melalui prediksi panen. Dari awal ceritanya, kita mulai karena fokus ke teknologi, melihat masalahnya dulu apa. Dan kita melihat masalah yang paling besar untuk para pembudidaya ikan ini di pakan, karena pakan ini biaya paling mahal. Itu kita bikin teknologinya. Perlahan-lahan dari teknologi ini kita punya data, akhirnya datanya kita pakai buat jualan pakan. Dari awal sampai sekarang kita punya puluhan ribu pembudidaya di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Dulu founder sama engineer tinggal di satu rumah, kita nyewa rumah bareng-bareng. Tapi ada satu titik di mana kita kehabisan duit, project ada yang nyangkut, investasi masih belum masuk. Akhirnya saya panggil tim saya bilang ke mereka kalau bulan ini saya nggak bisa bayar gaji ke mereka. Dan ternyata bulan itu mereka tetap datang. Jadi bulan itu mereka tetap datang kantor dan mereka nggak dibayar sama sekali. Mereka ngerasa kalau di eFishery ini ada impact yang bisa diberikan ke masyarakat pedesaan, para pembudidaya ikan. Dan itu yang kita tetap dorong sih. Pelajaran yang paling penting buat membangun startup itu yang pertama kita harus start dari masalah sih. Jadi masalah apa yang mau kita selesaikan. Dan masalahnya ini banyak. Contoh dari eFishery, masalah untuk para pembudidaya ikan gitu sama penambak udang yang orang-orang mungkin nggak kepikiran gitu. Tapi saat masalahnya ada dan kita bisa memberikan dampak, para pembudidayanya bisa lebih sejahtera karena kita, mereka akan beli dan akan banyak gitu yang jadi besar. Jadi pandemi ini terutama di awal-awal waktu lockdown itu sangat mempengaruhi sektor perikanannya sih, terutama para pembudidayanya. Pecel lele tutup, warteg-warteg tutup, kan lele akhirnya ikan-ikannya itu nggak banyak dibeli. Akhirnya para pembudidaya kesulitan buat menjual hasil panennya. Saat pembudidaya sulit ya kita pasti sulit bisnisnya karena kita jual pakan ke mereka dan jualan teknologi ke mereka. Cara kita tempuhnya sih di awal ya akhirnya kita mau nggak mau kita beli dulu ikannya, terus kita bekukan, baru kita bumbuin dan kita kasih brand. Tapi setelah itu perikanan jadi lebih bagus karena memang daya beli masyarakat agak menurun di tengah pandemi. Yang biasa makan daging sekarang makan ikan gitu. Peranan teknologi dalam bisnis eFishery sangat krusial karena yang pertama produk kita ya teknologi itu sendiri. Teknologi juga jadi kanal distribusi untuk kita melakukan promosi dan berinteraksi sama konsumen melalui sosial media, melalui digital advertising dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, teknologi juga jadi tools buat internal kita supaya bisa berinteraksi dan lebih produktif. Terkait sama pengembangan produknya ini, teknologi membantu kita untuk bisa mengembangkan produk digital secara cepat. Jadi dari komunikasi melalui video dengan chat dan dokumentasi yang ada di cloud itu memudahkan untuk kolaborasi antar tim supaya kita bisa lebih produktif. Untungnya di eFishery sebelum pandemi pun kita udah remote ke mitra, partner, klien dan lain sebagainya. Kita akhirnya bisa mendorong secara online. Akhirnya banyak waktu-waktu yang awalnya terbuang buat perjalanan sekarang bisa lebih produktif dan bisa lebih optimal lah, dan komunikasinya bisa terbantu karena teknologinya sekarang sudah tersedia buat kita bisa tetap terhubung. Teknologi digital ini jadi lebih banyak diadopsi oleh masyarakat banyak. Karena saat pandemi kemarin mereka harus di rumah. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sulit gitu. Belanja sayur kayaknya harus ke pasar. Sekarang orang mau belanja ikan lewat online gitu. Hal yang begitu akhirnya tidak mau memaksa adopsi teknologi. Jadi untuk teknologi digital sih momentum pandemi ini jadi akselerator yang sangat penting sih. Jadi tips buat ngebangun startup itu yang pertama memang harus fokus dari masalahnya apa sih. Dan Indonesia ini nggak pernah kekurangan masalah. Yang kedua, kita harus mulai secepat mungkin dan sekecil mungkin. Jadi waktu mulai eFishery nggak tiba-tiba langsung semua layanan kita masukin. Tapi kita mulai dari prototipe yang sederhana, yang modalnya hanya 2,5 juta, akhirnya bisa mulai. Yang penting ya mulai duluan dan kita bisa tahu memvalidasi idenya masuk atau enggak. Dan yang ketiga ya terus-menerus inovasi supaya kita bisa memberikan value yang lebih besar untuk konsumen-konsumen kita. Karena ini saatnya solusi-solusi lokal bisa masuk ke level nasional supaya dampak dan skalanya bisa jauh lebih besar. Buat para inovator-inovator, entrepreneur yang ada di seluruh Indonesia, jangan ragu buat submit idenya di kompetisi lokal Ford. Karena ini saatnya startup lokal go nasional.